teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Indah, mahasiswi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang persaingan seru antara dua raksasa internet dunia, yaitu Yahoo versus Google. Yuk, kita bahas bersama di video kali ini. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Saya akan membahas analisis studi kasus tentang persaingan dua raksasa internet dunia, Yahoo versus Google. Yang pertama, definisi Yahoo. Yahoo Inc. adalah sebuah perusahaan internet multinasional yang berpusat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal karena portal webnya serta mesin pencari atau Yahoo Search, Yahoo Directory, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Group, Yahoo Answer, situs dan layanan periklanan, peta daring, berbagi video, olahraga, fantasi, dan media sosialnya. Yahoo adalah salah satu situs web terbesar di Amerika Serikat. Menurut sumber berita, sekitar 700 juta orang mengunjungi situs-situs Yahoo setiap bulannya. Yahoo sendiri mengklaim bahwa mereka berhasil menarik lebih dari 1,5 miliar pengunjung setiap bulan ke situs-situsnya yang memiliki 30 bahasa. Selanjutnya, sejarah Yahoo. Yahoo pada awalnya hanyalah semacam bookmark atau petunjuk halaman buku. Ide itu berawal pada bulan April tahun 1994. Saat itu, Jerry Yang dan David Pillow yang merupakan alumni Universitas Stanford mendapat liburan ketika profesor mereka pergi keluar kota karena cuti besar. Dua mahasiswa teknik tersebut hanya mempunyai sedikit pekerjaan yang harus dilakukan selain menjelajah internet. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mengkompilasi sebuah daftar bookmark yang besar yang dikelompokkan berdasarkan subjek. Kemudian mereka berpikir untuk memasukkannya di web dan mulai bekerja membuat sebuah program database untuk menanganinya sehingga dapat memberikan hasil secara online. Pada bulan April tahun 1994 tersebut, bookmark yang tadinya diberi nama Jerry and David's Guide to World Wide Web diganti menjadi Yahoo, yang mana berasal dari kata Yet Another Hierarchical Obvious Oracle. Pillow dan Yang memilih kata tersebut karena mereka menyukai definisi umum dari kata-kata tersebut yang mana berasal dari Gulliver Travels oleh Jonathan Swift, yang berarti rude atau kuat, unsophisticated atau sederhana, dan uncouth atau kasar. Selanjutnya, pangsa pasar Yahoo dan Google. Secara global, Yahoo kini memiliki pangsa pasar yang sangat kecil, yaitu sekitar 1-2%, jauh tertinggal dari Google sekitar 90%. Di Amerika Serikat, performanya sedikit lebih baik, sekitar 2-3%. Mungkin karena integritas sebagai opsi pencarian Firefox dan kesetiaan pengguna portalnya. Di mobile, khususnya Amerika Serikat, Yahoo bertahan di kisaran 2%, tapi masih jauh di bawah Google yang menguasai hampir total 94%. Untuk Google, pangsa pasar Google sebagai mesin pencari masih sangat dominan meskipun ada sedikit penurunan. Secara global, Google menguasai sekitar 90% pangsa pasar mesin pencari. Namun, beberapa laporan menunjukkan bahwa pangsa pasarnya sempat turun di bawah 90% pada akhir tahun 2024. Dan beberapa pengguna mulai beralih ke platform AI seperti ChatGPT. Selanjutnya ada masa kejayaan. Era 90-an hingga 2000-an awal merupakan masa kejayaan Yahoo. Raksasa teknologi tersebut bisa dibilang membawa peradaban baru ke era .com. Setelah lama tak terdengar akibat tergerus kompetisi, Yahoo akhirnya bakal comeback ke lantai bursa setelah 6 tahun hengkang atau the lasting.
CEO Yahoo, Jim Langdon, mengatakan perusahaan siap IPO karena kinerja bisnis diklaim menjanjikan. Langdon mengakui Yahoo sempat tergopoh-gopoh dalam beberapa tahun belakangan, namun ia mengklaim Yahoo masih jadi sumber informasi yang dicari warganet untuk topik ekonomi, olahraga, dan berita. Selanjutnya, produk dan layanan Yahoo. Yang pertama, mode pencarian. Yahoo memiliki sejumlah layanan mode pencarian antara lain Yahoo Image, Yahoo Video, Yahoo Lokal, Yahoo News, dan Yahoo Shopping. Lalu yang kedua, komunikasi. Yahoo menyediakan layanan internet dalam bidang komunikasi antara lain Yahoo Messenger dan Yahoo Mail. Selain itu, Yahoo juga menawarkan layanan jejaring sosial dan user-generated content seperti MyWeb, Yahoo Personal, Yahoo 360, Delicious, Flix, dan Yahoo Buzz. Lalu yang ketiga ada konten. Yahoo bekerja sama dengan banyak penyedia konten dalam produk seperti Yahoo Sport, Yahoo Finance, Yahoo Music, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Answer, dan Yahoo Games untuk menyediakan konten media dan berita. Lalu yang keempat ada mobile. Yahoo Mobile menawarkan layanan on-the-go messaging seperti email, instant messaging, dan mobile blogging. Layanan informasi pencarian dan pengingat, hiburan, nada dering, dan Yahoo Foto untuk ponsel berkamera. Lalu yang kelima, perdagangan. Yahoo menawarkan layanan perdagangan seperti Yahoo Shopping, Yahoo Autos, Yahoo Real Estate, Yahoo Travel, yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan melakukan transaksi komersial dan pembelian online. Selain itu, Yahoo juga menawarkan e-commerce platform yang disebut Yahoo Merchant Solution atau dikenal juga dengan Yahoo Store. Lalu yang keenam, usaha kecil. Yahoo menyediakan layanan seperti Yahoo Domain, Yahoo Web Hosting, Yahoo Merchant Solution, Yahoo Business Email, dan Yahoo Store untuk pemilik usaha kecil dan profesional yang memungkinkan mereka untuk membangun sendiri toko online dengan perangkat yang dimiliki oleh Yahoo. Yahoo juga menawarkan hot jobs untuk membantu pencari tenaga kerja untuk menemukan tenaga kerja yang mereka cari. Lalu yang ketujuh, link bisnis atau periklanan. Yahoo Search Marketing menyediakan layanan seperti sponsor search, local advertising, dan produk atau travel atau directory submit untuk para pebisnis mengiklankan produk dan jasa mereka di jaringan link bisnis Yahoo. Lalu yang kedelapan, Yahoo Next. Yahoo Next merupakan inkubasi dasar dari masa depan teknologi Yahoo yang mana kini sedang dalam tahap pengujian beta. Yahoo Next berisi forum pengguna Yahoo di mana pengguna Yahoo dapat memberikan umpan balik untuk membantu pengembangan teknologi masa depan Yahoo. Yahoo Next ini diciptakan oleh Jerry Page dan David Sim. Lalu kesembilan, Yahoo Boss. Yahoo Search Boss adalah layanan yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi pencarian berdasarkan teknologi pencarian Yahoo. Mitra awal dalam program ini adalah Hakia, Medium, Delver, Daily, dan Yebol. Lalu ke-10 ada Yahoo Meme. Yahoo Meme merupakan layanan sosial beta mirip dengan jejaring sosial populer Twitter dan J-Cube. Lalu 11 ada Yahoo Koprol. Yahoo Koprol merupakan jejaring sosial Indonesia berdasarkan lokasi seperti pada GPS tanpa adanya alat GPS. Lalu yang ke-12 ada Yahoo Answer. Yahoo Answer merupakan ajang tempat orang saling bertanya mengenai topik apa saja dan mendapatkan jawaban dengan cara berbagi fakta, pendapat, dan pengalaman pribadi. Selanjutnya ada definisi Google. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring.
Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Sejarah Google. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September tahun 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't Be Apple. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak, produktivitas daring atau dalam jaringan, termasuk surat elektronik atau surel, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Selanjutnya, produk Google. Periklanan. Yang pertama, Google AdSense, suatu jasa penawaran iklan kepada pemilik web, di mana iklan tersebut akan dapat ditampilkan pada halaman web yang relevan dengan kata kunci dari iklan tersebut. Yang kedua, Google AdWords, suatu jasa pengiklanan oleh Google, di mana iklan yang tampil hanya iklan yang relevan dengan konten di halaman web. Lalu ada aplikasi pencarian. Yang pertama, Google Search. Google Search dikenal luas karena layanan pencarian webnya, yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Yang kedua, Google Maps, yaitu layanan untuk melihat peta pada aplikasi seluler dan juga tersedia untuk komputer personal. Lalu yang ketiga ada Google Earth, layanan dari Google untuk melihat peta bumi. Merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet bumi. Google Earth dianggap sangat akurat dan lebih mendetail. Lalu yang keempat ada Google Books, yaitu layanan dari Google untuk melihat dan mencari buku. Selanjutnya, komunikasi. Yang pertama, Gmail. Pada tahun 2004, Google meluncurkan layanan surel berbasis web gratisnya, disebut sebagai Gmail. Gmail memiliki fitur teknologi penyaringan spam dan kemampuan untuk menggunakan teknologi Google untuk mencari surel. Layanan ini mendatangkan keuntungan dengan menampilkan iklan dari layanan AdWords yang dimasukkan dalam isi pesan surel yang ditampilkan di layar. Lalu yang kedua, Google Drive. Layanan dari Google untuk menyimpan data yang terhubung dengan layanan Google Docs. Lalu yang ketiga, Google Docs. Layanan dari Google untuk menyimpan dokumen-dokumen. Yang keempat, Google Chrome. Google juga meluncurkan Google Chrome, yaitu sebuah peramban. Peramban ini cukup cepat dan tampilannya minimalis. Pada September tahun 2008, Google melepaskan kode untuk Google melalui proyek Chromium, di mana sampai sekarang Google Chrome masih berbasiskan Chromium. Selanjutnya, telepon genggam. Tahun 2007, beberapa laporan menyatakan bahwa Google merencanakan peluncuran telepon genggam milik mereka. Kemungkinan sebuah pesaing bagi iPhone. Pada 5 November 2007, Google akhirnya mengumumkan Android, sebuah platform perangkat lunak dan sistem operasi bagi perangkat bergerak yang didukung Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka bagi perangkat bergerak. Selanjutnya, hiburan, yaitu Google Video. Pada awal 2006, perusahaan ini meluncurkan Google Video yang tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mencari dan melihat video secara gratis, tetapi juga memungkinkan pengguna dan penyebar media menyebarkan isinya, termasuk acara-acara televisi CBS, pertandingan basket NBA, dan video musik. Bulan Agustus 2007, Google mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penyewaan dan penjualan videonya
dan menawarkan pengembalian uang dan kredit Google Checkout bagi pengguna yang telah membeli video untuk sendiri. Lalu lainnya, yang pertama ada Google Analytics, sebuah layanan yang berisikan peralatan bagi para webmaster untuk menganalisis pengguna webnya. Yang kedua, Google SMS. Bulan Oktober 2007, layanan Google SMS diluncurkan di India dan memungkinkan pengguna memperoleh daftar bisnis, jadwal pemutaran, film, dan informasi dengan mengirim pesan singkat. Lalu yang ketiga, ada Google Plus, jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh Google. Jaringan ini diluncurkan pada 28 Juli 2011 dalam upaya untuk menantang jejaring sosial lainnya, menghubungkan produk Google lainnya seperti Google Drive, Blogger, dan YouTube. Selanjutnya, fase persaingan Yahoo dan Google. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Yahoo kalah bersaing dengan Google. Yang pertama, berlainan filosofi dan algoritma. Banyak yang menilai bahwa Google lebih cepat mengadopsi teknologi. Pada saat itu, Yahoo masih mempertahankan cara yang manual menggunakan sumber daya manusia untuk mengelola dan melakukan indeks satu persatu halaman website yang bisa muncul pada pencarian. Sedangkan Google sudah mulai membuat sebuah sistem dan algoritma yang memungkinkan mesin atau robot mengindeks halaman website secara otomatis. Algoritma Google juga dianggap lebih baik ketimbang Yahoo karena algoritma Google mampu menampilkan hasil pencarian sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna. Lalu yang kedua, lambat berinovasi. Kekalahan Yahoo dianggap karena Yahoo terlalu lambat melakukan inovasi. Yahoo seakan tak percaya diri dengan inovasi yang mereka ciptakan. Menurut data dari Wikipedia, Yahoo banyak melakukan akuisisi atau membeli perusahaan lain, lalu mengubah namanya menjadi layanan Yahoo. Contohnya, membeli perusahaan penyedia webmail, kemudian mengubah namanya menjadi Yahoo Mail. Membeli layanan pesan instan, lalu mengubah namanya menjadi Yahoo Messenger atau YN. Lain halnya dengan Google yang percaya diri dengan inovasi yang mereka ciptakan. Walaupun dalam dunia bisnis, mengakuisisi perusahaan lain adalah sesuatu yang baik, namun sesuatu yang dibuat sendiri dari awal akan jauh berbeda dengan membeli apa yang sudah jadi. Lalu yang ketiga, keterkaitan sistem. Kedua perusahaan ini memiliki layanan seperti email dan sebagainya. Dari banyaknya layanan tersebut, pastinya Yahoo dan Google ingin semua layanannya tersebut sukses dan diterima oleh banyak orang dan penggunanya. Yahoo kalah telak dalam menyediakan layanannya. Contohnya adalah layanan mail antara Yahoo dan Google. Saat ini, sudah sangat jarang kita temui seseorang yang memakai email akhiran @yahoo.com. Sedangkan layanan mail Google dengan Gmail-nya sukses mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan Google berhasil mengaitkan semua layanannya, artinya semua layanan Google saling membutuhkan satu sama lain. Yang keempat, tidak ada browser sendiri. Sebagai sebuah mesin pencari, Yahoo justru tidak mempunyai browsernya sendiri, sedangkan pesaingnya Google memiliki browser sendiri bernama Chrome yang diluncurkan pada tahun 2008. Dan Bing selalu eksis di Internet Explorer-nya. Entah apa alasannya, Yahoo lebih suka menumpang di browser milik perusahaan lain. Lalu yang kelima, keberpihakan pengembang. Kesuksesan mesin pencari diukur seberapa besar dan banyaknya konten dari website yang berhasil diindeks. Konten sangat penting dalam sebuah mesin pencari, karena jika tidak ada konten yang berhasil diindeks, itu sama saja mencari apa yang sebenarnya tidak ada di mesin pencari. Yahoo sebenarnya sudah mengetahui hal ini. Mereka lalu membeli perusahaan penyedia hosting gratis bernama GeoCities pada tahun 1999 untuk mendukung pengembang membuat website dengan mudah dan gratis. Namun, pada tahun 2009, Yahoo malah menutup situs ini.
Yahoo berdalih karena hari demi hari pemakaian hosting GeoCities semakin besar dan juga biaya yang semakin membengkak. Padahal, untuk perusahaan sekelas Yahoo yang sudah begitu kaya, pada waktu itu, semestinya bukanlah masalah yang besar untuk Yahoo melanjutkan GeoCities. Sedangkan pesaing Yahoo yaitu Google, justru dengan percaya diri meluncurkan situs penyedia hosting gratis seperti GeoCities bernama blogger.com atau Blogspot. Dan pengguna GeoCities sebelumnya selalu berbondong-bondong pindah ke layanan hosting gratis lainnya seperti blogger.com dan wordpress.com. Lalu yang keenam, minim aktivitas promosi dan ekspansi. Untuk membuat sebuah produk menjadi populer, salah satunya adalah dengan cara promosi. Hal ini dilakukan agar produk dikenal dan diketahui oleh orang banyak. Kita tahu bahwa walaupun nama Google sudah sangat besar, mereka masih rajin untuk berpromosi melalui iklan, media sosial, dan sebagainya. Tanpa mereka beriklan juga pun, produk Google masih menjadi satu-satunya pilihan. Namun, tujuan sebenarnya adalah Google ingin kita selalu mengingatnya dan tidak sesekali melupakannya. Untuk itulah mereka terus eksis berpromosi. Google juga berekspansi dengan cara membuka cabangnya dan melebarkan lini bisnisnya hampir di seluruh dunia. Beda dengan Yahoo, yang sangat jarang kita dengar baik melalui iklan ataupun promosi. Hal ini yang menyebabkan kenapa Yahoo semakin mulai terlupakan untuk masyarakat teknologi. Pada tahun 2017, Yahoo akhirnya menyerah dan diakuisisi oleh Verizon. Titik kritis kejatuhan Yahoo. Yang pertama, tolak akuisisi Google di masa awal. Pada tahun 1998, Yahoo menolak membeli Google seharga 1 juta US dollar. Yahoo adalah raksasa dan Google adalah semut kecil. Pada tahun 2002, Yahoo mencoba membeli Google seharga 3 miliar US dollar ketika menyadari betapa cepatnya Google tumbuh, tetapi Yahoo memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut ketika Google meminta 5 miliar US dollar. Hal ini dianggap sebagai kesalahan strategis terbesar. Lalu yang kedua, kurangnya fokus ke mesin pencari. Yahoo memilih untuk menjadi pelita media, mengakuisisi layanan lain seperti GeoCities, alih-alih memperkuat teknologi pencariannya sendiri. Ini membuka celah bagi Google. Yang ketiga, kesalahan manajemen strategis dan eksekusi. Di era Terry Semel, pertengahan tahun 2000-an, akuisisi Inktomi dan Overture kurang berhasil dan integrasinya buruk. Fokus layanan hiburan dan media mengaburkan identitas inti Yahoo sebagai mesin pencari. Lalu yang keempat, tidak serius memasuki mobile dan pencarian berbayar. Yahoo terlambat menyikapi dominasi mobile dan iklan berbasis pencarian. Baru pada tahun 2012 sampai 2013 di bawah Marissa Mayer, Yahoo mencoba perbaikan, tetapi pangsa pasarnya sudah jatuh kurang dari 7% pada tahun 2012. Lalu yang kelima, gonta-ganti CEO dan arah perusahaan yang tidak stabil. Sejak tahun 2008, Yahoo mengalami rotasi manajemen cepat dari Jerry Yang, Carol Bartz, Scott Thompson, Ross Levinson, hingga Marissa Mayer. Kekurangan konsistensi visi mempercepat pemerosotan. Lalu yang keenam, kinerja saham jeblok dan penjualan ke Verizon. Harga saham mencapai 118 US dollar pada puncak.com tahun 2000, turun ke 8 US dollar pada tahun 2001, lalu dijual ke Verizon pada tahun 2017 seharga 4,48 miliar US dollar. Perbedaan ekstrim dari valuasi sebelumnya lebih dari 100 miliar US dollar. Selanjutnya, kesuksesan Google. Yang pertama, fokus pada kualitas hasil pencarian. Google mengembangkan algoritma PageRank yang memberikan hasil lebih relevan, unggul dibanding Yahoo dan mesin pencari lainnya. Lalu yang kedua, inovatif pada model iklan AdWords atau AdSense.
Sejak tahun 2000, Google meluncurkan AdWords, model iklan efisien berbasis kata kunci, menghasilkan pendapatan besar. Hulu Yahoo kalah jauh dalam ekosistem iklan pencarian. Lalu yang ketiga, ekspansi platform dan layanan digital. Google berkembang pesat lewat Gmail, Google Maps, Android, YouTube, Chrome, dan layanan cloud. Pendekatan ini membangun ekosistem kuat di mana Yahoo hanya bergerak lambat. Lalu yang keempat, adaptasi mobile yang cepat. CEO Eric Schmidt memprioritaskan mobile sejak tahun 2006, jauh sebelum iPhone muncul, memberi keunggulan platform Google di era smartphone. Lalu kaitannya dengan ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan alat analisis untuk membuat keputusan bisnis yang rasional dan strategis. Dalam kasus Yahoo versus Google terdapat banyak pelajaran penting, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan investasi atau capital budgeting. Yahoo pernah mendapat kesempatan membeli Google saat awal berdiri, atau nilai rendah, tapi menolak. Ini adalah contoh kegagalan dalam yang pertama, analisis biaya manfaat jangka panjang, dan yang kedua, evaluasi risiko dan potensi masa depan teknologi. Google sebaliknya, secara agresif dan tepat membeli perusahaan strategis seperti YouTube dan Android. Keputusan yang sangat menguntungkan secara jangka panjang. Ini mencerminkan pentingnya penggunaan metode NPV, IRR, dan analisis risiko dalam keputusan investasi. Yang kedua, analisis permintaan dan perilaku konsumen. Google menganalisis perubahan perilaku pengguna dari desktop ke mobile, dari browsing ke pencarian cepat, dan dari teks ke video. Yahoo gagal membaca tren ini dan tetap fokus pada model portal berita dengan banyak iklan banner. Menunjukkan pentingnya demand, forecasting, dan analisis tren pasar dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, analisis struktur pasar dan persaingan atau market structure analysis. Google mengidentifikasi pasar mesin pencari sebagai pasar oligopoli, lalu menciptakan keunggulan kompetitif berbasis teknologi. Yahoo tidak mampu menciptakan entry barrier baru atau diferensiasi ini berkaitan dengan model Porter's Five Force dan analisis struktur pasar. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan manajerial. Yahoo sering mengalami ketidakpastian arah strategi karena sering berganti CEO dan keputusan yang reaktif bukan proaktif. Google mengambil keputusan jangka panjang yang konsisten, misalnya investasi di R&D dan AI jauh sebelum teknologi itu populer. Contoh nyata pentingnya kepemimpinan yang visioner dan konsistensi dalam strategi perusahaan. Yang kelima, manajemen inovasi dan R&D. Google membuat keputusan untuk terus mengembangkan teknologi internal. Yahoo lebih banyak mengandalkan akuisisi eksternal yang tidak dikelola dengan baik. Dalam ekonomi manajerial, ini menyangkut alokasi sumber daya untuk inovasi. Dan yang terakhir, teori oportunitas dan biaya peluang. Penolakan Yahoo untuk membeli Google adalah contoh cost of inaction atau opportunity cost. Biaya dari tidak mengambil keputusan yang seharusnya diambil. Google memanfaatkan peluang lebih cepat dan efisien. Pelajaran penting dari kasus Yahoo versus Google. Yang pertama, pentingnya visi dan keputusan strategi jangka panjang. Perusahaan harus memiliki arah yang jelas dan konsisten dalam mengambil keputusan jangka panjang. Google memiliki visi yang kuat sejak awal, yaitu mengorganisir informasi dunia. Yahoo tidak konsisten, berpindah dari mesin pencari ke peta media, lalu ke akuisisi sosial media yang gagal. Lalu yang kedua, inovasi harus didorong dari dalam. Inovasi internal atau R&D lebih berkelanjutan daripada mengandalkan akuisisi. Google mengembangkan search, Android, dan AI sendiri. Yahoo lebih sering memberi produk yang akhirnya gagal dikelola dengan baik.
Yang ketiga, cepat menangkap perubahan pasar. Respon cepat terhadap perubahan perilaku konsumen adalah kunci bertahan. Google cepat masuk ke mobile lewat Android dan mengembangkan iklan berbasis keyword. Yahoo tetap fokus pada desktop dan konten portal. Lalu yang keempat, pentingnya budaya perusahaan yang mendukung inovasi. Budaya kerja yang fleksibel dan mendorong kreativitas sangat penting. Google memberi kebebasan bagi karyawan untuk bereksperimen. Yahoo cenderung birokratis dan memperlambat pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, keputusan CEO dan manajemen sangat berpengaruh. Pemimpin yang tepat akan membawa arah perusahaan ke pertumbuhan, bukan stagnasi. Google memiliki tim manajemen yang konsisten dan visioner. Yahoo sering mengganti CEO tanpa arah strategi yang kuat. Lalu yang keenam, analisis pasar dan kompetitor harus akurat. Mengabaikan ancaman pesaing atau perubahan teknologi bisa berakibat fatal. Yahoo menolak membeli Google saat kecil dan juga tidak serius mengembangkan search engine. Google justru menciptakan standar baru dalam mesin pencarian dan monetisasi melalui iklan. Yang ketujuh, jangan abaikan biaya peluang atau opportunity cost. Tidak mengambil keputusan yang tepat, waktu bisa lebih mahal daripada kesalahan langsung. Yahoo kehilangan peluang besar karena terlalu hati-hati dan lamban. Google mengambil risiko besar namun dengan kalkulasi dan perhitungan. Untuk kesimpulannya, persaingan antara Yahoo dan Google merupakan studi kasus nyata tentang pentingnya inovasi, visi jangka panjang, dan pengambilan keputusan strategis dalam dunia bisnis digital. Yahoo yang sempat menjadi pelopor layanan internet dan menjadi era awal .com mengalami kemunduran karena berbagai faktor seperti lambat berinovasi, tidak fokus pada kekuatan inti atau mesin pencari, serta pengambilan keputusan strategis yang lemah dan inkonsisten. Sebaliknya, Google tumbuh dengan cepat berkat filosofi teknologi yang kuat, fokus pada kualitas pencarian, serta keberanian mengambil risiko melalui investasi R&D dan akuisisi strategis seperti Android dan YouTube. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menganalisis studi kasus Yahoo versus Google ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian presentasi video kali ini, semoga bermanfaat.